Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Akasia Nabil Asyaluja bersama teman saya Yulin Kusumawati akan mereview materi 1 dan 2 pengantar ilmu manajemen bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulin Kusumawati, NIM 20104111079. Di sini saya akan menjawab materi 1. Yang pertama, menurut Wate Choi, pada tahun 1990, bisnis dalam artian luas adalah istilah umum yang menggambarkan semua aktivitas dan institusi memproduksi barang dan jasa dalam kehidupan sehari-hari. Bisnis sebagai suatu sistem yang memproduksi barang dan jasa untuk memuaskan kebutuhan masyarakat. Menurut saya, bisnis adalah suatu kegiatan atau pekerjaan yang dapat menghasilkan dengan jerih payah kita sendiri dan juga merupakan urgensi bagi para atlet global untuk mengsalarkan demi kepentingan diri sendiri. Yang kedua, usaha tempe. Yang ketiga, profit oriented. Alasannya karena profit oriented adalah keadaan yang berorientasi kepada profit. Sehingga perusahaan yang berlabel profit oriented disebut perusahaan yang berorientasi kepada keuntungan, yaitu segala perilaku yang dilakukan perusahaan, baik proses produksi dan segala kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut hanya semata untuk memperoleh keuntungan. Yang keempat, sejarah perkembangan bisnis menurut Karl Marx. Yang pertama, krisis bisnis pada konteks krisis bisnis atau depresi. Karl Marx berpendapat bahwa adanya perubahan orientasi atau tujuan dari proses produksi dari tujuan nilai guna pada zaman ekonomi barter berubah menjadi tujuan nilai tukar dan keuntungan saat di bawah kapitalisme, menyebabkan terjadinya fluktuasi ekonomi. Pada ekonomi barter, produsen hanya menghasilkan barang untuk dikonsumsi sendiri atau ditukar dengan komoditi yang lain, sehingga pada saat ekonomi barter ini tidak pernah terjadi overproduksi. Sedangkan ketika tujuan produksi berubah menjadi nilai tukar dan keuntungan, maka terjadi overproduksi pada suatu perekonomian akan mungkin terjadi. Yang kedua, jatuhnya nilai profit dan bisnis krisis dalam model Karl Marx. Sebuah ekonomi klasik dengan jelas bergantung pada kapitalis itu sendiri yang berupaya untuk mengubah jumlah atau nilai profit dan mengubah ekspektasi profit dalam kaitannya dengan krisis bisnis. Nomor 5, bisnis jasa adalah suatu bidang bisnis yang menjual dan menawarkan produk dalam bentuk pelayanan jasa. Sama halnya ketika seorang mendirikan badan usaha yang menghasilkan produk tertentu dan kemudian dijual kepada konsumen untuk mendapatkan keuntungan. Hal tersebut juga berlaku pada badan usaha jasa. Yang keenam, efek pandemi COVID-19, persaingan pasar, dan arusnya produk luar negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akasia Nabil Asyaluja, NIM 20104111109. Di sini saya akan mereview materi 2. Nomor 1, produksi menurut Heiser dan Render adalah proses penciptaan barang dan jasa. Sedangkan menurut saya, produksi adalah proses menghasilkan barang dan jasa atau kegiatan menambah nilai kegunaan manfaat suatu barang. Soal nomor 2, bisnis yang saya gunakan yaitu kedelai. Prosesnya yaitu yang pertama, proses pemilihan kedelai. Setelah itu kedelai dicuci. Setelah dicuci direbus selama 2 jam. Setelah direbus selama 2 jam, kedelai direndam selama 24 jam. Lalu kedelai dikupas atau dikuliti. Kemudian kedelai diratakan tipis di atas tampah. Lalu lapisan tipis kedelai dicampur dengan ragi. Setelah itu lapisan kedelai atau tempe dicetak pada cetakan dari kayu. Kemudian lapisan tempe dilapisi plastik atau daun pisang. Lalu proses fermentasi lapisan kedelai yang diragi selama 48 jam. Setelah itu, setelah proses fermentasi, kedelai siap dijual. Lanjut soal nomor 3, itu termasuk jenis proses menciptakan nilai guna bentuk. Kenapa? Karena kacang kedelai memiliki nilai tinggi setelah diolah menjadi tempe. Lanjut nomor 4, kedelai termasuk dalam produksi form utility karena memiliki nilai guna apabila telah mengalami perubahan bentuk. Nomor 5, termasuk jenis produksi industri karena jenis produksi ini memanfaatkan lapangan pekerjaan dan mengolah bahan mentah lainnya yang bisa dijadikan sebagai barang jadi maupun jenis barang setengah jadi yang bisa digunakan untuk beragam keperluan. Lanjut nomor 6, cara menghadapi tantangan bisnis diversifikasi pangan menurut saya yaitu dengan cara membangun branding antar agrowisata seperti di Jepang. Misalnya, setiap daerah disediakan makanan khas untuk wisatawan. Sekian review materi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.